Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Ustazah berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Indonesia, membaca, menulis, menyimak. Allahu Akbar. Anak-anak yang solih dan solihah, ayo siapa yang sudah sholat 5 waktu, tepat waktu dan berjamaah. Kemudian sholat duha, membaca al-maksurat, membaca Al-Quran, membantu orang tua, dan jangan lupa belajar. Ayo, siapa? Ustaz yakin kalian semuanya bisa melaksanakan itu semuanya, insya Allah. Di pembelajaran yang telah lalu, Ustazah sudah menyampaikan, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo, siapa yang sudah tahu atau yang masih hafal? Iya, betul. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Baik, pada pertemuan kali ini Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah kalian mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tulis, maka diharapkan kalian bisa menata dan menyajikan informasi berupa ringkasan yang ada dalam teks tulis atau teks visual. Anak-anak sekalian, sebelum kita membuat ringkasan berdasarkan gagasan teks tulis dan lisan, maka apa sih yang dimaksud ringkasan itu? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Kemudian, cara membuat ringkasan itu ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, bacalah teks asli dengan seksama secara berulang-ulang untuk memahami inti teks tersebut. Kemudian yang kedua, catatlah gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut. Yang ketiga, rangkailah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita catat dengan kalimat baru. Kemudian yang terakhir, saat membuat ringkasan, urutan isi disesuaikan dengan naskah asli. Itulah cara membuat ringkasan. Untuk lebih jelasnya anak-anak, marilah kita baca teks berikut. Hanif, Ihsan, Najwa, dan Naura adalah siswa kelas 4 SDIT Asyamil. Mereka tinggal dalam komplek perumahan yang sama. Rumah mereka tidak berjauhan. Setiap hari mereka berangkat dan pulang sekolah selalu bersama, karena mereka satu jemputan. Bahkan tidak jarang ketika waktu libur sekolah, mereka selalu bermain bersama. Setelah kita membaca teks di atas, kemudian kita cari mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Oh, ternyata gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu Hanif, Ihsan, Najwa, dan Naura adalah siswa kelas 4 SDIT Asyamil.
Kemudian gagasan pendukungnya mana? Gagasan pendukungnya ada di kalimat kedua, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian bagaimana ringkasannya? Ringkasan teks tersebut adalah Hanif, Ihsan, Najwa, dan Naura adalah siswa kelas 4 SDIT Asyamil. Mereka tinggal dalam satu komplek rumah. Mereka berdekatan, selalu berangkat dan pulang sekolah bersama-sama. Untuk gagasan pokoknya kita tulis semuanya, kemudian gagasan pendukungnya kita ambil yang penting-penting saja. Anak-anak sekalian, setelah kita belajar meringkas teks tulis, kemudian kita akan mencermati gagasan teks visual. Teks visual merupakan teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Kemudian, teks visual itu bisa berupa gambar atau video. Di sini ada contoh sebuah gambar. Yuk kita amati gambar tersebut. Gambar ini terdiri dari beberapa anak. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuannya. Ada yang mempunyai rambut keriting, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya lurus, kulitnya coklat, ada pula yang rambutnya lurus, kulitnya putih, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ada pula yang memakai jilbab. Mereka sedang membersihkan atau sedang kerja bakti membersihkan jalan. Nah, dari gambar tersebut bisa kita buat sebuah teks yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya adalah beberapa anak dari berbagai suku bangsa mengikuti kerja bakti untuk membersihkan jalan. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja dengan sukacita. Perbedaan suku, agama, atau warna kulit tak jadi masalah bagi mereka. Mereka tetap saling membantu satu sama lain. Itu merupakan gagasan pendukungnya. Oke, anak-anak sekalian. Ustazah memiliki satu teks. Tolong kalian diskusikan teks di atas bersama kakak atau ayah ibu. Kemudian yang kedua, carilah gagasan pokok dan pendukungnya. Yang ketiga, kalian buat ringkasan dan ditulis di buku kemudian dikirim ke ustazah. Itu sebagai tugas kalian untuk mengambil nilai keterampilan. Anak-anak, setelah kita mengetahui cara meringkas sebuah teks tulis atau paragraf, maka ustazah berharap kalian agar bersungguh-sungguh dan cermat dalam mengamati setiap teks atau paragraf tersebut. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan cermat akan menghasilkan sebuah kebaikan dan akan dilihat Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasulahu wal mu'minun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu. Anak-anak, setiap pekerjaan yang kita lakukan
dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman, dan akan menghasilkan sebuah kebaikan. Sebelum pembelajaran ini Ustazah tutup, Ustazah berpesan kepada kalian, jaga protokol kesehatan, yaitu keluar dengan menggunakan masker, kemudian hindari kerumunan, jaga kesehatan badan, selalu mencuci tangan, dan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Baik, marilah kita tutup pelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.